World Youth Day pada dasarnya adalah sebuah perjumpaan orang muda Katolik dari seluruh dunia bersama Bapak Paus setiap 3 tahun sekali. Nah, eee, ini bahasa formalnya, tetapi saya pribadi, punya sebuah refleksi yang mungkin agak berbeda, yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman sekalian gitu, bahwa World Youth Day itu pada dasarnya sebetulnya tidak hanya sekedar perjumpaan orang muda Katolik dari seluruh dunia dengan Bapa Suci setiap 3 tahun sekali, tapi ada banyak unsur-unsur menarik, unsur-unsur yang sangat spiritual, yang sangat mendalam, yang sebetulnya perlu kita kenali, dan ketika kita mendapatkan kesempatan, panggilan untuk mengikuti World Youth Day, kita kemudian bisa menjalaninya dengan tepat, menjalaninya dengan baik gitu ya, sehingga kita kemudian bisa memetik buah-buah dari World Youth Day itu. Nah, apa sebetulnya refleksi dari saya pribadi gitu ya? Pertama begini, menurut saya World Youth Day lebih dari sekedar perjumpaan orang muda Katolik dari seluruh dunia bersama Bapak Paus setiap 3 tahun sekali gitu ya. Tetapi World Youth Day itu adalah sebuah panggilan. Sebuah panggilan yang ditujukan bagi semua orang, entah itu orang muda, entah mereka yang secara usia sudah tidak muda, tetapi panggilan ini memang ditujukan untuk semua orang, dari seluruh bangsa, dari segala lapisan, dari seluruh penjuru dunia, gitu ya. Khususnya kepada orang muda untuk kemudian berkumpul bersama, saling berjumpa dan saling menguatkan. Nah, tetapi panggilan ini tidak sekedar panggilan untuk datang, panggilan untuk hadir, untuk berkumpul, tetapi panggilan untuk merayakan iman. Panggilan untuk merayakan iman, untuk mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang Katolik, kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Dan panggilan ini sebetulnya juga panggilan untuk merayakan iman, tetapi sekaligus juga untuk merasakan Kristus. Nanti mungkin di belakang kita bisa membahas acara-acaranya seperti apa sih, sehingga kemudian saya bisa mengatakan kita bisa merasakan Kristus dalam momen-momen World Youth Day, gitu ya. Uh, yang jelas, salah satu hal yang menarik kenapa kita bisa merasakan Kristus tentu saja dari perjumpaan bersama dengan orang muda, perjumpaan bersama peziarah muda lainnya, dan perjumpaan yang dilakukan melalui ekaristi, melalui katekese, melalui festival orang muda, festival musik gitu ya, pameran bazar rohani gitu, kemudian juga jalan salib, kemudian juga pengakuan dosa biasanya ada, dan berbagi pengalaman di antara para peziarah muda yang hadir. Nah, selain panggilan untuk merayakan iman kita dan merasakan Kristus, World Youth Day adalah sebuah panggilan untuk kita juga untuk merecharge diri kita. Kita sadar bahwa kita ini lemah, kita ini daging kita ini punya keterbatasan, punya kesulitan gitu ya, punya tidak memiliki kehendak yang kuat, maka kita perlu merecharge. Dan World Youth Day adalah momen yang menarik. World Youth Day adalah momen yang cukup kuat untuk kemudian kita bisa merecharge iman kita. Ini adalah sebuah energizing moment untuk iman kita sebetulnya. Nah, selain itu, World Youth Day adalah sebuah panggilan untuk kita untuk kemudian merasakan gereja. Teman-teman mungkin bisa dilihat, inilah gereja ya. Jutaan orang berkumpul pada satu tempat dengan niat yang sama, dengan cita-cita yang sama, dengan keinginan yang sama untuk saling berjumpa satu sama lain, dan terlebih berjumpa dengan Kristus sendiri. Merasakan gereja, merasakan kekatolikan kita, merasakan keuniversalan gereja kita.
Teman-teman, saya tadi lihat ada beberapa teman yang hadir, yang juga mengikuti World Youth Day, nanti mungkin bisa sharing bagaimana berjumpa dengan orang-orang dari, belahan dunia manapun yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu ada negara seperti itu, gitu ya. Tapi gereja hadir di sana, dan mereka hadir atas nama gereja lokal, atas nama gereja paroki mereka atau keuskupan mereka, untuk kemudian, kita saling merasakan bahwa kita ini tidak sendiri. Kita sebagai bagian dari gereja, kita merasakan bahwa gereja ini selalu muda. Gereja ini memiliki orang muda yang adalah masa kini dan masa depan gereja. Dan tentu saja seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, orang muda adalah harapan gereja, adalah andalan Paus, adalah andalan gereja dan kekuatan gereja. Nah, selain itu, World Youth Day juga menjadi momen di mana kita bisa merasakan kesatuan dalam Kristus. Tadi sudah sempat saya singgung ya, bagaimana kita hadir jutaan orang muda dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, tetapi memiliki kesamaan, yaitu ya kesatuan tadi dalam Kristus. Meski berbeda bahasa, meski berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda ras, berbeda bangsa, gitu ya, berbeda negara gitu. Tetapi kemudian berkumpul dan menjadi satu di dalam Kristus, dan persatuan di dalam Kristus ini juga menjadi momen di mana kita dapat menjumpai saudara seiman dan kemudian berakar di dalam iman, harapan, dan kasih. Perjumpaan dengan saudara seiman itu kemudian memungkinkan kita memiliki keluarga baru, merasakan kebudayaan yang baru, yang berbeda, yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, menemukan sahabat-sahabat baru, menemukan pastor-pastor baru atau orang-orang religius baru yang bisa menjadi teman kita, menjadi pembimbing kita, di mana kita bisa saling berbagi dengan mereka, di mana kita saling bisa men-sharingkan pengalaman iman kita dalam perjumpaan kita dengan peziarah-peziarah yang lain. Dan World Youth Day juga sebetulnya dengan segala hal yang tadi saya katakan, menjadi kesempatan buat kita untuk merasakan perubahan. Jadi ada beberapa penelitian yang secara saintifik memberikan penjelasan bagaimana World Youth Day itu ambience-nya, nuansanya itu mampu mengubah orang yang tadinya hadir dengan tangan hampa, kemudian pulang dengan sesuatu yang ternyata mengubah dirinya. Punya energi yang lebih, punya energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari situ dia memiliki semangat yang baru, memiliki kekuatan baru, dan tentu saja iman yang baru di dalam Kristus. Dan karena ini semua, teman-teman sekalian, World Youth Day bagi saya, bisa saya katakan adalah mukjizat Kristus abad ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, ini momen waktu World Youth Day Rio di Brazil gitu ya. Momen ini diambil di Pantai Copacabana, pantai yang terkenal di Rio, dan pantai ini panjangnya 9 km, teman-teman. Dan 9 km ini penuh dengan manusia. Dan kira-kira waktu itu berkumpul sekitar 3,7 juta orang. Dan apa yang menyatukan mereka? Ya Kristus. Kita bisa lihat di ujung itu ada altar utama, dan ada salib di sana, dan ya semua berkumpul karena dia yang ada di salib itu. Itulah kenapa saya dalam refleksi beberapa tahun terakhir semakin yakin bahwa inilah mukjizat Kristus abad ini, dan siapa yang kemudian memberikan legacy yang luar biasa ini gitu ya. Beberapa teman mungkin sudah tahu, beliau adalah Paus Santo Yohanes Paulus II gitu ya. Paus yang menginisiasi World Youth Day. Bagaimana ceritanya Paus Yohanes Paulus II bisa menginisiasi World Youth Day?
pada tahun 1983 sampai 1984, Bapak Suci mencanangkan sebuah tahun suci penebusan, tahun jubileum gitu ya, redemption, untuk memperingati 150 tahun penebusan Kristus. Dan ketika itu Paus meminta supaya di dekat altar utama dipasang sebuah salib, salib besar begitu ya. Dan kenapa saya cerita tentang salib ini, karena ini salibnya akan terkait dengan World Youth Day dari tahun ke tahun nantinya. Nah, singkat cerita, pada tahun 84 itu eh, akhirnya ada salib yang dibuat, tingginya kira-kira 3,8 meter kalau saya nggak salah, sesuai dengan keinginan Bapak Suci. Dan seperti biasa, tradisi tahun suci biasanya ada penutupan pintu suci. Dan ketika penutupan pintu suci, Paus kemudian menyerahkan salib itu, yang tadinya dipasang di dekat altar utama Basilika Santo Petrus, diserahkan kepada siapa? Ternyata diserahkan kepada orang muda. Jadi Paus menyerahkan kepada orang muda yang waktu itu diwakili oleh pusat pemuda di San Lorenzo di Roma. Dan saya pernah membaca bagaimana kata-kata Paus itu berkaitan dengan orang muda dan salib ini sangat dalam ya. Paus mengatakan, saya mempercayakan kepada Anda salib Kristus. Bayangkan Paus kemudian mengandalkan orang muda untuk membawa salib Kristus ini kepada dunia. Paus mengatakan, bawalah salib ini kepada seluruh dunia sebagai simbol kasih Kristus. Simbol kasih Kristus bagi kemanusiaan, dan nyatakan kepada semua orang bahwa di dalam Kristus yang mati dan bangkit, keselamatan dan penebusan dapat ditemukan. Jadi memang Paus memang sejak awal sangat mencintai orang muda, Paus ini, dan itu direfleksikan dengan tindakannya mempercayakan salib yang digunakan selama tahun suci penebusan tahun 83 dan 84 kepada orang muda. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan tahun suci penebusan itu, Paus Yohanes Paulus II kemudian memang merencanakan adanya pertemuan orang muda pada saat Minggu Palma. Nah, ini nanti kita bisa lihat lagi ada kaitannya ternyata Minggu Palma dengan World Youth Day. Nah, direncanakan sebetulnya yang diharapkan hadir itu hanya 60.000 orang, sobat peziarah semua. Tetapi apa yang terjadi dengan segala keterbatasan waktu itu tahun 1984, belum ada internet, belum ada WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan kawan-kawan, 250.000 orang muda hadir. Datang ke Basilika Santo Petrus, dan Paus memang waktu itu sangat overwhelmed ya kali ya bisa dikatakan, sangat tersentuh, sangat terharu dengan kasih orang muda kepadanya gitu, kepada gereja. Tahun berikutnya tahun 85 PBB mencanangkan sebuah tahun pemuda internasional, dan untuk merayakan tahun pemuda internasional itu Paus kemudian mengundang lagi orang muda untuk hadir lagi di Minggu Palma. Jadi 2 tahun berturut-turut ada pertemuan dengan orang muda antara Paus gitu ya. Apa yang terjadi? 300.000 orang muda hadir. Nah, di sini Paus merasakan bahwa orang muda punya semangat yang luar biasa, dan eh, dia merasa bahwa orang muda sangat patut diharapkan untuk masa depan gereja. Dan dari situlah kemudian Paus kemudian mencanangkan Hari Orang Muda Sedunia atau yang kita kenal dengan World Youth Day. Saya sebetulnya secara pribadi tidak terlalu prefer dengan terjemahan Hari Orang Muda. Saya lebih punya refleksi peziarahan orang muda, karena kalau hari kesannya kita hanya berhenti pada hari itu, padahal ternyata kalau kita lihat dalam bahasa-bahasa lainnya, dalam bahasa Itali atau Portugis dan Spanyol, maknanya lebih daripada sekedar hari. Maknanya lebih menekankan kata journey, petualangan atau peziarahan gitu ya.
Nah, Paus kemudian mencanangkan World Youth Day, dan World Youth Day yang dicanangkan itu Paus mengatakan dilakukan setiap tahun di tingkat keuskupan pada hari Minggu Palma. Jadi memang tradisi ini dipelihara oleh gereja sampai sekarang. Maka teman-teman mungkin bisa lihat kalau setiap sebelum Minggu Palma itu Paus pasti akan memberikan pesan kepada orang muda berkaitan dengan Hari Orang Muda Sedunia. Nah, setelah itu World Youth Day kemudian dirayakan secara internasional pertama kali di tahun 1987 kalau saya tidak salah di Argentina. Nah, kira-kira itu awal kenapa kemudian World Youth Day itu bisa hadir, Sobat Peziarah semua. Nah, perjalanan World Youth Day tidak berhenti pada Roma dan Argentina saja, tetapi teman-teman mungkin bisa lihat di layar ada perjalanan yang cukup panjang gitu ya sampai sekarang dari tahun 85 di Roma ya. Dan perayaan di Roma ini yang menjadi awal yang tadi saya ceritakan bahwa ini Paus mengundang orang muda dan hadir 300.000 gitu ya. Dan kemudian tahun 87 WYD diadakan di Argentina di Buenos Aires dan luar biasa di sana yang hadir 1 juta orang. Nah, tahun berikutnya 89 dilakukan di Santiago de Compostela di Spanyol. Besok kita akan memperingati Pesta Santo Yakobus yang lekat dengan Santiago de Compostela. Nah, pesertanya 400.000 orang. Tahun berikutnya dirayakan di Częstochowa. Paus pulang kampung ke Polandia gitu ya. Dan di sana hadir 1,6 juta. Dan yang menarik adalah inilah pertemuan besar orang muda di Eropa Timur dan Barat setelah jatuhnya tembok Berlin. Jadi waktu itu memang ada perang dingin sebelum 91 dan ada pertentangan antara komunisme dan kapitalis gitu. Dan pada tahun 91 tembok Berlin kemudian runtuh, Jerman kemudian bersatu dan lain sebagainya, dan orang juga sangat menduga ada peran Paus Yohanes Paulus kedua di sana. Dan menarik bahwa tahun 91 yang dipilih adalah Częstochowa, negara yang tadinya dikuasai oleh rezim komunis Polandia. Tahun 93 dilanjutkan di Denver di Amerika, ini World Youth Day pertama di Amerika Serikat. Setelah sebelumnya di benua Amerika dilakukan di Argentina ya, di Amerika Selatan. Lalu di sana yang hadir 700.000 orang. Berikutnya di Manila, di Asia. Ini memecahkan rekor sampai sekarang World Youth Day terbanyak 5 juta orang. Dan pertemuannya sih sebetulnya sudah terpecahkan rekornya dan terpecahkan dengan kunjungan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu, 6 juta orang yang hadir. Tetapi untuk World Youth Day-nya sendiri belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, tahun 97 World Youth Day dilakukan di Paris dengan peserta 1,2 juta orang. Tahun 2000 World Youth Day dilakukan di Roma dengan peserta 2 juta orang, dan ini pada momen Jubileum Agung juga dilakukan World Youth Day. Dan selanjutnya World Youth Day dilanjutkan ke Toronto di Kanada, kembali ke Amerika Utara dengan peserta 800.000 orang. Dan ini kalau saya tidak salah adalah World Youth Day terakhir Paus Yohanes Paulus II. Tahun 2005 World Youth Day berikutnya dilakukan di Cologne di Jerman dengan peserta 1 juta orang, di mana di situ adalah Paus Benediktus pertama kali mengikuti World Youth Day, dan selanjutnya Paus Benediktus mengikuti lagi World Youth Day Sydney. Ini pertama kali untuk Oceania, Australia gitu ya, dengan peserta 400.000 orang. Selanjutnya World Youth Day dilakukan di Madrid, di Spanyol, dengan peserta 2 juta orang, masih dengan Paus Benediktus, dan ini World Youth Day terakhir Paus Benediktus. Lalu selanjutnya 3,7 juta orang menjadi peserta untuk World Youth Day Rio di Brazil
dan ini World Youth Day pertama untuk Paus Fransiskus dan sekaligus kunjungan pertama keluar Roma untuk Paus Fransiskus waktu itu yang baru saja terpilih di tahun 2013. Selanjutnya Paus Fransiskus juga mengikuti World Youth Day bersama 3,5 juta orang peziarah muda di Krakow tahun 2016, dan momentumnya ini menarik. Kenapa? Karena Krakow adalah kota yang lekat dengan Paus Yohanes Paulus II yang adalah patron WYD dan pencetus World Youth Day. Terakhir World Youth Day dilakukan di Panama, kembali lagi ke Amerika Tengah gitu ya, di tahun 2019, 700.000 peserta. Dan World Youth Day berikutnya yang sedianya dilakukan tahun 2022 akan dilakukan di tahun 2023 di Lisbon, di Portugal. Itu kira-kira perjalanan World Youth Day, teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa World Youth Day sudah berjalan cukup lama dan memberikan dampak yang cukup besar bagi orang muda dan gereja. Nah, selanjutnya World Youth Day juga memiliki icon. Ada 2 ikonnya dan ini selalu dibawa dalam setiap kesempatan World Youth Day. Nah, yang pertama adalah salib. Salib tadi sudah dijelaskan di awal, ini salib dibuat tahun 83 untuk merayakan tahun suci penebusan waktu itu, dan untuk gambar Salus Populi Romani atau Bunda Maria itu baru diberikan Paus Yohanes Paulus II tahun 2003 gitu. Untuk waktu itu sebetulnya persiapan World Youth Day Köln waktu itu. Nah, setelah 2003 ya dua ikon utama dari World Youth Day ini selalu dibawa dan selalu diserahkan kepada delegasi-delegasi yang menjadi tuan rumah untuk World Youth Day berikutnya. Nah, acara World Youth Day apa aja? World Youth Day sebetulnya bisa dibagi dalam 2 acara besar, teman-teman. Yang pertama sebelum World Youth Day dan sesudah World Youth Day. Sebelum World Youth Day, ini sebetulnya opsional, tetapi kalau teman-teman punya kesempatan, saya sarankan untuk mengikutinya. Jadi biasanya ada tradisi di mana semua peziarah itu diberi kesempatan untuk live in, atau istilah lainnya semana misionaria, atau istilah lainnya lagi adalah days in the diocese di keuskupan-keuskupan di sekitar keuskupan penyelenggara World Youth Day. Jadi misalnya keuskupan penyelenggaranya adalah Keuskupan Agung Jakarta misalnya, maka para peziarah muda kemudian diterima di keuskupan-keuskupan sekitarnya, misalnya Keuskupan Bandung, Keuskupan Bogor, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Tanjung Karang, dan lain sebagainya. Untuk apa? Biasanya yang dilakukan di sana adalah berkegiatan bersama dengan umat di sana dan orang muda di sana. Baik itu cultural event, baik itu spiritual event, misa bareng, katekese bersama. Yang pernah saya alami misalnya kami memasakkan untuk umat separoki di sana gitu ya. Lalu kita juga punya kesempatan untuk tinggal di rumah-rumah umat gitu, untuk menjadi keluarga baru untuk mereka. Itu pra World Youth Day. Dan kemudian biasanya sekitar 1 minggu live in-nya. Nah, minggu berikutnya semua peziarah muda serentak menuju ke tempat diselenggarakannya World Youth Day, dan biasanya sudah dibagi tuh. Ini pilgrim ini tinggal di sini, pilgrim ini tinggal di sini, sudah dibagi dan tinggal biasanya di paroki-paroki begitu, dan umat di paroki-paroki itu juga menerima kita biasanya. Acara di sepanjang World Youth Day, acara utama, nah saya katakan ini acara utama ya, itu ada misa pembukaan, itu selalu biasanya dilakukan di awal, dan selebran utamanya biasanya uskup dari keuskupan penyelenggara. Misalnya penyelenggaranya Keuskupan Agung Jakarta, maka selebran utamanya tentu saja yang utama Kardinal Suharyo gitu. Nah, Paus hadir kapan? Paus hadir di beberapa hari setelahnya, 1 atau 2 hari setelahnya, saya agak lupa, dengan sebuah upacara akbar yang disebut dengan penyambutan Paus. Jadi orang muda berkumpul di satu titik bersama-sama menyambut Paus, dan biasanya diakhiri dengan ibadat singkat.
Beberapa hari berikutnya, biasanya diadakan Jalan Salib Akbar, bayangkan Jalan Salib dengan jutaan orang, dan dipimpin juga oleh Bapak Suci, dan Bapak Suci biasanya juga memberikan refleksi mengenai jalan salibnya. Nah, kemudian yang juga menarik adalah setiap hari sebetulnya kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan katekese setiap pagi. Dan katekese dilakukan di gereja-gereja paroki tempat peziarah muda tinggal. Nah, katekese ini biasanya, bukan biasanya, selalu diberikan oleh para uskup. Jadi teman-teman punya kesempatan nih untuk ketemu dengan uskup dari negara lain. Tetapi memang biasanya karena World Youth Day itu punya bahasa resmi, ada 6 kalau saya nggak salah, kita akan dibagi sesuai dengan bahasa resminya. Maka kemungkinan besar kita akan bertemu dengan uskup-uskup yang bisa berbahasa Inggris. Siapa saja? Ya tentu saja uskup-uskup dari Filipina, dari Amerika Serikat, atau dari Irlandia, dari Australia, atau India misalnya. Mungkin juga dari Indonesia gitu ya. Kita mungkin tidak akan ketemu uskup-uskup yang berbahasa Portugis atau Spanyol dan lain sebagainya. Sehari sebelum hari terakhir World Youth Day, ada acara yang disebut dengan vigil. Apa acara vigil ini? Acara vigil ini biasanya diawali dengan jalan bersama jutaan orang muda itu dari satu titik ke titik lain. Biasanya belasan kilometer, dan titik berangkatnya itu berada di titik di mana setiap hari sebelumnya kita merayakan Jalan Salib atau penyambutan Paus atau misa pembukaan. Nah, kemana kita berangkat? Kita berangkat ke titik lain di mana nanti kita akan melakukan vigil dengan Paus dan kemudian esok harinya merayakan misa perutusan bersama Paus. Kenapa dibilang vigil? Ya vigil karena acaranya dimulai sore hari, lalu nanti Paus akan memberikan renungan, dan renungan itu kemudian ditutup dengan adorasi yang dipimpin oleh Paus, dan malamnya biasanya ada music festival sampai sekitar jam 12 malam, lalu kemudian para peziarah bisa beristirahat. Di mana beristirahatnya? Ya tentu saja di lapangan, beratapkan langit, beralaskan rumput gitu. Nah, kita nginep di tempat vigil, biasanya selalu disebut kampus V-Day ya. Nah, besoknya hari terakhir World Youth Day, kita dengan misa perutusan yang dipimpin langsung oleh Paus. Dan istimewanya di misa perutusan ini, selain bahwa dipimpin oleh Paus, misa perutusan ini di akhir selalu diumumkan tuan rumah penyelenggara World Youth Day berikutnya. Gitu. Jadi sebagai contoh kemarin di Panama pada misa perutusan diumumkan siapa tuan rumah berikutnya, dan ternyata tuan rumahnya dari negara Portugal gitu ya. Nah, itu kira-kira acara-acara resmi World Youth Day. Nah, kenapa saya katakan acara resmi? Karena biasanya ada acara-acara lain yang berada di sekitar penyelenggaraan World Youth Day. Salah satu yang selalu ada adalah Taman Pengakuan Dosa. Jadi orang muda selalu diberi kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa di satu titik, di mana di titik itu kita bisa melihat ini romonya pakai bahasa apa, dan kita bisa memilih gitu. Apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya tentunya bahasa-bahasa yang bahasa resmi World Youth Day gitu ya. Nah, selain itu biasanya ada festival-festival orang muda yang diselenggarakan oleh komunitas atau gereja atau keuskupan gitu ya di seputaran lokasi World Youth Day. Dan yang menarik yang saya sarankan teman-teman untuk selalu perhatikan pengumuman adalah biasanya akan ada eksposisi relikwi orang-orang kudus. Dan menarik kan kalau mumpung ikut World Youth Day dan kemudian mendatangi eksposisi relikwi orang-orang kudus gitu ya. Sebagai contoh tahun 2016 waktu World Youth Day Krakow itu ada eksposisi relikwi Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dan Beato Pier Giorgio Frassati.
Begitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan World Youth Day, dan teman-teman nanti juga bisa melihat kembali, tayangan ini di YouTube Peziarah Katolik. Jangan lupa juga untuk subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya supaya bisa, mendapatkan update setiap konten yang dihadirkan oleh Peziarah Katolik. Nah, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan di Knowing Jesus. Mari kita masuk ke yaitu